Terima kasih. Mohon diberikan cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nindakaken adicara ingkang wigati inggih punika menyelesaikan. Hampir serupa dengan cerita sebelumnya, Korin mengaku bahwa ia terpedaya bujuk rayu Vicky Prasetyo. Dan tidak hanya itu, ia juga mengalami sejumlah kerugian materi. Buntutnya dari hubungan tidak jelas tersebut, Korin melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu akankah Vicky benar-benar akan menikahi Korin? Usai prosesi sungkeman, barulah prosesi siraman dilangsungkan. Di sini sejumlah prosesi seperti penyerahan air siraman kepada pihak laki-laki, pemotongan rambut, pemecahan kendi, berjualan dawet, serta pelepasan ayam dilakukan Delia dan keluarga dengan penuh sukacita. Mas Marsno, tolong saya minta tolong kepadamu, tolong antarkan air ini kepada saudara besan saya, Haji Yusufan. Saking itu minangka aji calon pengantin putri. Terima kasih. Mohon diberikan cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nindakaken adicara ingkang wigati inggih punika menyelesaikan dengan kesucian hati dan kejernihan pikiran yang meriah. 1, 2, 3. Pucaring pamoripun yen sinawang. Papa kagok. Prosesi siraman kemarin itu bukan sekedar ritual biasa, tetapi inilah sebuah tradisi turun-temurun yang dipercaya Delia dan keluarga memiliki makna tersendiri. Bahkan air yang digunakan untuk prosesi siraman kemarin itu diambil dari 7 masjid yang berbeda yang berada di sekitar kediaman Delia. Selain itu juga ada air zam-zam yang bercampur di wadah tempat air siraman Delia Septianti. 7 sumur itu dari masjid, dari masjid sekitar rumah gitu. Jadi tadi langsung air zam-zam juga. Jadi di dalam air itu ada air zam-zam juga, terus kita campur bunga-bunga juga gitu. Pas siramannya juga alhamdulillah semua saudara pada kumpul, tante-tante alhamdulillah bersedia semua untuk menyiram aku tadi gitu. Rasanya dingin. Ngerasain bedanya tadi sebelum disiram, nggak tahu ya, mungkin ini kepercayaan dari tradisi Jawa ya gitu, karena memang katanya setelah disiram auranya juga beda katanya gitu. Terus tadi juga ditanya gitu kan, apa rasanya gitu, lebih lebih seger, bukan berarti karena kena air terus seger gitu ya mungkin karena itu kan air doa gitu ya, ada artinya tersendiri. Jadi aku pun menerimanya juga dengan positif gitu. Jadi setelah siraman tadi merasa lebih siap. Delia memang mempersiapkan sendiri perhelatan cintanya dengan Tovan Pohan. Maka tidak heran jika berat badannya sampai turun drastis mendekati hari bersejarah dalam hidupnya yang akan dimulai hari ini. Tapi benarkah jika perubahan berat badan Delia itu bukan hanya lantaran sibuk mengurusi hajatan, tapi juga lantaran stres menjelang hari pernikahan? Aku ya, berat badan aku naik turun, pas lamaran kemarin sempat naik.
Terus menjelang minggu-minggu menjelang ke sini, sekarang nih agak turun gitu ya, ya gitu mungkin karena ngurusin ini itu, terus kepikiran gitu, gimana ya nanti kalau udah nikah kayak gitu. Terus juga, aku kan nggak ketemu sama si Mas gitu ya, cuman, ngomong di telepon yang kayak, "Ayo minggu depan udah di rumahnya," kayak gitu kan. Jadi ya kepikiran-kepikiran kayak gitu plus stres kan akhirnya jadi mungkin agak turun berat badan. Dan hari ini, Jumat 25 Oktober 2013, Delia Septianti akan membuka lembaran baru dalam hidupnya sebagai seorang istri melepas status lajangnya. Pernikahannya dengan sang kekasih hati akan dilangsungkan dengan panduan adat Jawa dan Medan. Rencananya setelah prosesi akad nikah, Delia akan menyerahkan kain ulos kepada pihak laki-laki. Lalu seperti apa pula pasangan ini akan melangsungkan resepsi pernikahan mereka? Pernikahan nanti, kita ngambil nasional aja, tapi paling aku ngambil kebaya Jawa ya, batiknya juga ada Cirebon gitu karena papa dari Cirebon. Tapi, setelah akadnya kita ada penyerahan ulos gitu karena calon saya dari Sumatera Utara. Jadi sebagai simbol bahwa saya menjadi keluarga Sumatera Utara diberikan ulos. Tapi kalau untuk resepsinya sendiri pun itu kita, nasional. Berbeda dengan kisah bahagia Delia Septianti, Corinne, wanita Prancis yang mengaku-ngaku sebagai kekasih Vicky Prasetyo, mantan tunangan Zaskia Gotik untuk segera menikahinya. Lalu apa kata ibunda Vicky terkait permintaan Corinne tersebut? Apa sesungguhnya yang terjadi antara Corinne dan Vicky? Apakah ini hanya sebuah sensasi belaka guna menaikkan popularitas semata? Atau justru benar adanya jika antara Corinne dan Vicky telah menghasilkan buah cinta yang kini justru dipertanyakan kebenarannya? Temukan jawabannya hanya di Seleb on Cam setelah jeda berikut. Beralih dari cerita cinta nan bahagia, inilah kisah Vicky Prasetyo dengan sejumlah wanita yang penuh tanda tanya. Satu lagi tokoh baru dalam lika-liku cinta Vicky muncul. Ialah Corinne, wanita asal Prancis yang mengaku pernah menjalin hubungan spesial dengan mantan tunangan Zaskia Gotik tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, Corinne muncul dengan pengakuan bahwa dari hubungan itu ia telah memiliki keturunan. Dari Lapas Bula Kapal Bekasi, benarkah jika Vicky mengakui bahwa anak Corinne adalah darah dagingnya sendiri? Kalau dari Korinnya sih, iya. Kalau misalkan tergantung Vicky-nya, tergantung Vicky-nya. Tapi Vicky-nya sih bilang sama kuasa hukumnya, bilang sama aku dia mau mengakui dia ada itikat baiknya ya. Kita lihat aja nanti dah. Ya mendingan Corinne yang berbuka bicara lah ya. Ya daripada kita ngomong ABC dia nggak terima, kita dituntut dilaporin ke kedutaannya dia. Pengakuan yang terlontar dari Sintiara Alona itu tentu saja membuat untayan cerita cinta Vicky kian panjang. Tapi entah seperti apa kebenarannya. Yang jelas beberapa waktu lalu, Sintiara Alona juga sempat mengantarkan Corinne menemui Vicky di Lapas Bula Kapal. Konon dari pertemuan itu, Vicky mendapat tamparan dari Corinne. Tapi benarkah jika pengakuan Vicky kali ini terucap lantaran takut akan dipermasalahkan oleh Corinne? Ya, di saat aku mengunjungin si Vicky, itu kan tidak ada ibundanya si Vicky, ya. Di saat aku membawa Corinne, memang dia kaget dan Corinne itu menuntut sesuatu dan ada ancaman dari Corinne juga. Kalau tidak ada etikat baik, dia akan melaporkan ke kedutaannya dia. Dia sangat yakin sekali kalau dia akan dilindungi oleh kedutaan Perancisnya dia. Ataupun yang lebih kuatnya lagi kalau didatangkan anaknya atau ibundanya si Corinne. Tapi mungkin si Vicky-nya tidak mau ada banyak masalah lagi karena dia tidak bisa apa-apa di dalam. Yang berjuang mati-matian itu kan adalah ibundanya si Vicky. Aku ngerti sih perasaannya ibundanya Vicky seperti apa. Dan aku dengar juga dari lontarannya si Vicky, dia akan tanggung jawab itu. Jika memang benar bahwa Vicky akan bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan oleh Corinne, seperti apa keluarga menanggapi kesiapan Vicky tersebut? Benarkah jika Vicky dan Corinne akan melangsungkan pernikahan di balik jeruji besi? Enggak lah. Karena sayanya juga belum bertemu ya gitu, belum bertemu Corinne gitu. Enggak lah.
kalau gitu sih. Kita lihat aja nanti ya. Sekarang jangan sampai ada kayak pemancingan, terus kita salah kata, somasi, laporan Polda, masuk ke meja hijau. Yang ini aja masih belum selesai. Makanya biar Korin lah yang berbuka bicara dulu, biar silaturahmi dulu sama yang bersangkutan keluarga besarnya Vicky Prastio. Jadi biar lebih enak, mendingan seperti itu aja. Jadi kalau misalkan dari pihak kitanya sendiri, ntar kita ngomong apa, ntar ada yang terjemahin si Korin, terus tiba-tiba ntar dia nggak terima, kita kena lagi. Gitu, aku aja cuman gara-gara yang kayak begitu laporin polisi, kan? Jangan sampai ada terjadi lagi. Karena kan kakak aku belum pernah berbicara langsung dari kata-katanya ya, dari mulutnya gitu. Jadi kita selama ini sih masih no comment dulu ya Mas, selagi kakak aku belum Udah ngomong enggak, sama Sunan. kita ketemu gitu. Ketemu gitu, belum diceritain semua gitu. Belum panjang lebar lah ceritanya gitu. Vicky siap untuk menikahi dia di dalam penjara, intinya kayak gitu. Hampir serupa dengan cerita sebelumnya, Korin mengaku bahwa ia terpedaya bujuk rayu Vicky Prasetyo. Dan tidak hanya itu, ia juga mengalami sejumlah kerugian materi. Buntutnya dari hubungan tidak jelas tersebut, Korin melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu akankah Vicky benar-benar akan menikahi Korin? Ataukah keluarga Vicky akan meminta tes DNA untuk pembuktian bahwa anak yang dilahirkan Korin itu adalah benar darah daging Vicky Prasetyo? Kayaknya nggak ke sana deh. Nggak akan ke sana. Nggak serepot itu. Enggak, bukan seperti itu, tapi kayaknya nggak serepot itu. Nggak sampai tes DNA segala. Nggak lah. Terlalu kejauhan. Ya oke, makasih ya. Enggak lah, nggak ada itu. Itu nggak akan ada dan tidak akan pernah terjadi. Ketika keluarga menolak untuk melakukan tes DNA, akan seperti apa perjalanan asmara tak berkesudahan dari seorang Vicky Prasetyo? Akankah pernikahan itu benar-benar terjadi? Ataukah ini hanya sebuah sensasi yang sengaja dibuat untuk menaikkan popularitas semata? Makanya saya nggak ingin banyak bicara, tapi ingin bukan saya lah yang menyelesaikan, biar Vicky sendiri seperti itu. Ya, Vicky Prastio, dia sudah sangat cukup dewasa untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Tante Emma juga udah terlalu banyak masalah yang harus dia hadapin karena dia ada di dalam, ya kan? Niatnya si Korin datang ke sini, dia mau baik-baik, dia mau menyelesaikan baik-baik, dia tidak mau angkat bicara apapun karena dia mau selesaikan dulu masalahnya dia dengan si Vicky. Tapi Vicky siap untuk menikahi dia di dalam penjara, intinya kayak gitu. Satu-satu dulu deh, satu-satu. Pun saya kan nanti mau ke lapas insya Allah hari Sabtu. Baru saya kan ketemu, nanti baru saya kabarin deh insya Allah.